Jadi kita kan berkunjung ini harus tahu. Jadi latar belakang gedung ini, kenapa sih gedung ini dibangun dan kapan didirikannya? Jadi latar belakang gedung ini dibangun pada masa penjajahan kolonial Belanda. Ya, itu dibangun pada tahun 1926. Ya. Untuk apa ini dibangun sama orang Belanda? Ini adalah sebagai tempat tinggal dan digunakan juga sebagai mes opsi kedua Belanda. Kenapa kita lihat dari mulai Setiabudi, bangunan wisata yang Bandung ini banyak sekali gedung-gedung sejarah peninggalan Belanda, karena di kota Bandung itu merupakan pusat penjajahan kerajaan Hindia Belanda pada waktu itu. Makanya banyak sekali bangunan-bangunan yang peninggalan dari masa Belanda. Nah, setelah Indonesia merdeka, gedung ini menjadi alih fungsi ya. Menjadi ini pernah digunakan sebagai markas staf kuartir Toretero 3 yang pertama di kota Bandung. Nah, di sini. Dan di sini adalah terbentuknya pasukan khusus Indonesia, pasukan elit. Dulunya adalah pasukan siluman. Nah, di sinilah terbentuknya Kopassus. Sampai jatuh kan Kopassus. Nah, ini adalah setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah digunakan sebagai markas staf kuartir Toretero 3 Siliwangi. Dan gedung ini terletak di Jalan Aude Hospitalweg, itu bahasa Belanda. Kalau bahasanya adalah Jalan Rumah Sakit Lama. Rumah sakitnya mana? Yang sekarang jadi Telkom. Itu rumah sakit lama, di situ berdiri. Kalau Bungsu ini adalah klinik. Yang di situ, yang dekat Taman Lalu Lintas kan dulunya ada rumah sakit di situ, klinik. Itu juga klinik. Nah, itulah latar belakang dari bangunan ini. Ya. Kalau bangunan ini dibangun pada museum ini, karena tempat ini sudah tidak cukup untuk menampung benda koleksi dan tidak sesuai dengan penataan pameran, makanya dibangunkanlah gedung museum ini pada zaman Presiden Soeharto pada tahun 1980. Ya, itu adalah latar belakang. Nah, sejarahnya tidak semata-mata tempat ini dijadikan museum kalau tidak ada sejarah dan peristiwanya. Syarat-syarat pendirian museum bahwa tempat ini harus mempunyai nilai sejarah. Apa sejarahnya? Sejarahnya itu adalah peristiwa pemberontakan pembantaian yang dilakukan oleh APRA pimpinan Kapten Raymond Kosteling yang mengakibatkan gugurnya prajurit Siliwangi sebanyak 79, termasuk di dalamnya adalah mayor tentunya. Sekarang jadi letko adalah Gustav Lempo. Itu terjadi pada tanggal 23 Januari 1950. Siapa yang menjadi tentara APRA itu? Yang menjadi tentara APRA itu adalah orang Indonesia sendiri. Orang-orang Indonesia yang yang dulunya itu dari Kenil yang dibujuk oleh Westerling ini yang akan dinaikkan pangkat dan dikasih hadiah. Tetapi banyak yang ikutnya pasukan Westerling itu adalah ke APRA itu dari Indonesia wilayah ini, Ambon segala macam itu ya. Makanya dirarikan tinggi-tinggi orangnya gitu ya, ikut membantai ya. Makanya dari peristiwa itu di prajurit Siliwangi itu dari perjalanan itu dari Cikapundung, Cimahi berjalannya ya, APRA itu ingin mendirikan negara Pasundan di Jawa Barat. Padahal waktu itu sudah turun ultimatum perjanjian Rempeyek bahwa tentara Belanda harus segera meninggalkan Indonesia oleh PBB. Tapi kontak komunikasinya karena dengan Westerling tidak tahu, akhirnya terjadilah keburu tamu pemberontakan terjadi di sini. Kenapa APRA? Karena ini menginduk pada ratu kerajaan Hindia Belanda. Terus APRA itu bergeraknya dari Cimindi, bukan Cibaduy ya. Cimindi terus ke sini sampai Cikapundung. Cikapundung ya, itu sungai yang terpanjang di dunia, bukan sungai Nil. Yang terpanjang di dunia itu adalah sungai Cikapundung. Kenapa tahu? Karena membelah Asia dan Afrika. Coba dari Asia ke Afrika dibelah sama sungai Cikapundung, berarti sungai terpanjang di dunia. Ya, dari situ pokoknya yang cepat-cepat itu ada yang dibilas kepalanya. Pokoknya dari arah sana aja. Terus ada itu si masyarakat pun tidak bisa menolong, karena kalau menolong dia juga dibunuh. Masuklah ke sini. Dia melihat ada plam staf kuartir Toretero 3 Siliwangi menjadi sasaran. Jadi sasarannya adalah Gunung Sate tadinya, ke sini masuk. Jadi sasaran pembantaian prajurit Siliwangi kan baru nyampe hijrah, udah lelah, baru nyampe istirahat di sini sudah didadak diserang sama APRA. Jadi tidak siap, ada yang ngetik, ada yang tidur, lagi istirahat di sini, langsung dibunuh dan banyak yang meninggal.
Termasuk Pak Lembong tidak tahu data. Tadinya Pak Lembong itu sudah izin ke Panglima Divisi ke Kolonel Ahmad Sution bahwa dia akan pulang ke Sulawesi karena Pak Lembong itu adalah orang Sulawesi. Kata Pak Kolonel Ahmad Sution, udah kamu di sini aja, kamu di sini akan dijadikan tempat pendidikan militer, kamu gurunya, ya. Kamu coba cek aja dulu ke Bandung. Dia berangkat dari Jakarta ke sini. Tahu-tahu tempat ini sudah dikuasai oleh aparat dululah dari mobil. Pak Lembong bersama ajudannya Kapten Kaleo itu keluar langsung digerondong dari sini sampai beberapa tembakan di sini karena dia tahu kemampuan dari Pak Lembong itu. Setelah itu tidak puas, diinjak-injak langsung disayat-sayat badannya sampai ditarik ke peraturan sana. Nah itulah sejarahnya kenapa tempat ini dijadikan museum ya, karena di sini terjadi pembantaian oleh aparat pada prajurit Siliwangi. Makanya pada tanggal 23 Januari 1950 di sini telah terjadi suatu peristiwa pembantaian pergerakan yang dilakukan oleh aparat yang mengakibatkan gugurnya prajurit Siliwangi sebanyak 79, termasuk di dalamnya Mayor Kolonel Letnan Kolonel Gustaf Lembong. Makanya untuk menghormati jasa Pak Lembong yang korban di sini, makanya yang tadinya jalan rumah sakit diganti menjadi jalan Lembong. Ya, jadi jalan-jalan yang di Kota Bandung itu semuanya terjadi pertempuran, jalan Ciater, jalan Garuda, jalan Cikapundung, jalan Immanuel, semuanya itu terjadi pertempuran. Itu adalah sejarahnya. Kapan sih peresmiannya? Ini peresmian dijadikan museum yaitu pada tanggal 23 Mei 1966 oleh Kolonel Ibrahim Haji Pangdam III yang ke-8 yang diberi nama Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Mandala apa? Tadi terakhir Mandala apa? Mandala tempat. Kalau Wangsit, tidur baik sore itu. Mandala itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tempat, lokasi atau sarana. Wangsit mempunyai arti petua, pesan atau amanat. Siliwanginya diambil dari kerajaan yang di Jawa Barat, itu kerajaan Pajajaran yang artinya Prabu Siliwangi. Arti keseluruhan dari Museum Mandala Wangsit Siliwangi adalah suatu tempat untuk menyampaikan pesan atau amanat dari pejuang pada generasi berikutnya melalui benda-benda koleksi yang terkandung di dalam. Museum Mandala Wangsit Siliwangi mempunyai benda koleksi sebanyak 1.300 benda koleksi terbagi ke dalam 11 ruangan. 11 ruangan antara lantai 1 adalah ruangan 1 sampai 6, ruangan lantai 2 dari ruangan 7 sampai 11. Ya, itulah jadi keberadaan dari Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Selesai.